Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, di mana pemirsa pada hari ini juga sedang membahas terkait rancangan undang-undang statistika, di mana hal ini diperlukan untuk pemutakhiran undang-undang tersebut sendiri seturut dengan kemajuan digitalisasi atau dorongan juga untuk integrasi data. Dan pemirsa hal ini juga mendorong untuk transparansi dan akurasi data yang nantinya dapat dipergunakan baik dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas dari kebijakan yang tentunya berdasarkan pada bukti atau evidence based policy. Dan kita akan kulik lebih dalam dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak Latinro Latunrung dari fraksi Gerindra. Bapak, bagaimana DPR memandang dari urgensi RUU ini, Pak? Dari rencana undang-undang ini memang ada perlu dilakukan perubahan. Karena undang-undang ini sudah lama, yang dimana juga di dalamnya belum dilibatkan masalah e-commerce maupun daripada beberapa provider. Oleh karena itu maka baru-baru ini sementara ini kami membicarakan masalah itu. Yang pertama yang terpenting adalah yang terjadi saat ini kebocoran data-data dari semua yang ada di provider. Kebocoran data-data personal orang ini yang perlu dijaga. Dapat dibayangkan kita sering terganggu oleh bermacam-macam penelpon yang ingin mengetahui lebih jelas dan ingin mendapatkan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Misalnya ingin mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini mereka sudah mengetahui benar apa-apa data pribadi kita, sampai nama orang tua, nama ibu, nama keluarga dan lain-lain. Sehingga sangat memudahkan bagi mereka untuk melakukan sesuatu terhadap pribadi-pribadi seseorang. Dan ini yang perlu diantisipasi, jangan sampai semua orang terkena. Bahkan ada yang digunakan nomor teleponnya dipakai main judi, dipakai meminjam yang digunakan oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi pemeriksaan hangat kita. Kemudian yang kedua, statistik dan big data ini sangat diperlukan oleh BPS. Sedangkan dari undang-undang yang ada saat ini belum melibatkan daripada e-commerce maupun daripada provider seluler. Oleh karena itu kami ingin diharapkan bahwa data-data yang ada, apa yang terjadi bisa secara rutin dilaporkan kepada BPS sehingga BPS mempunyai big data statistik yang sangat akurat untuk mengambil suatu kebijakan. E-commerce saja yang kami ketahui, data yang ada pada sampai bulan Februari tahun 2015 dapat dibayangkan yang masuk ke dalam e-commerce ini kurang lebih 215 juta. Begitu luar biasanya perdagangan yang dilakukan dengan e-commerce, dan data-data ini yang diharapkan agar supaya secara jelas dan menjadi ketentuan untuk diberikan kepada BPS sehingga BPS dapat mengelola statistik ini dengan baik. Karena dengan banyaknya data yang masuk baik dari perusahaan-perusahaan provider maupun dari e-commerce dan dari BPS sendiri melalui survei yang dilakukan bisa menjadikan data yang lebih akurat dan bisa dijadikan suatu kebijakan untuk negara Republik Indonesia baik di daerah maupun di pusat. Lantas bagaimana terkait dengan perlindungan data pribadi, apakah nanti juga akan diatur dalam RUU statistika ini, terutamakan juga untuk data-data mikronya ya Pak? Ya, ini juga jadi persoalan. Saya tadi juga menyampaikan dalam rapat bahwa kalau melihat kondisi sekarang, data-data pribadi orang sudah terlanjur tersebar kemana-mana. Bahkan ini diperjualkan. Kita bisa membeli data-data orang-orang itu, dan saya pernah ditawarkan untuk diberikan data-data pribadi orang per orang dengan jumlah harga sesuai jumlah nomor, jumlah pribadi orang yang kita butuhkan. Kita perlu 10.000 nomor, 20.000 nomor, itu sudah mempunyai harga tersendiri. Jadi kalau ini akan diberantas, saya tadi sampaikan juga dalam rapat, mungkin nomor-nomor ini harus semua sudah diganti, baru dimulai dengan bagaimana sistem pengamanan yang lebih baik. Karena kalau nomor-nomor sekarang yang ada, sudah boleh katakan tercemar kemana-mana, tidak bisa lagi terkontrol dengan baik. Oke, untuk mengatur sanksinya tersendiri Pak dari penyalahgunaan data tersebut? Harus ada sanksi, harus dimasukkan sanksi, karena inilah yang harus
dipahami dan dilakukan oleh provider bahwa betul-betul menjamin kerahasiaan. Tanpa sanksi itu bisa sangat berbahaya. Karena mungkin ini orang-orang mungkin dari pimpinan perusahaan ataupun yang terlibat dalam perusahaan itu tidak melakukan itu. Tetapi kenapa bisa bocor ini juga jadi permasalahan. Dan memang wajib ada sanksi untuk yang bisa membocorkan ini. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Balik DPR RI, Bapak Latinro. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.